Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, hari ini berjumpa kembali dengan Bu Ocha untuk mempelajari seni budaya. Kita akan membahas menggambar ilustrasi. Sebelum kita memulai pembelajaran, yuk berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu gambar ilustrasi? Gambar ilustrasi adalah gambar yang memperjelas ide cerita atau narasi. Tujuannya adalah untuk memperkuat, memperjelas, memperindah, mempertegas, dan memperkaya cerita atau narasi. Fungsi gambar ilustrasi dimanfaatkan untuk menghidupkan sebuah cerita. Gambar ilustrasi yang baik adalah ilustrasi yang dapat merangsang dan membantu pembaca untuk berimajinasi tentang cerita. Ilustrasi dapat membantu mengembangkan imajinasi dalam memahami sebuah narasi. Objek gambar ilustrasi dapat berupa gambar manusia, hewan, maupun tumbuhan. Gambar-gambar tersebut dapat berdiri sendiri atau merupakan gabungan dari berbagai macam objek yang berbeda. Objek gambar disesuaikan dengan tema cerita atau narasi yang dibuat. Gambar ilustrasi dapat dibuat dalam bentuk cerita bergambar, karikatur, kartun, komik, dan ilustrasi karya sastra berupa puisi atau sajak. Gambar ilustrasi dapat diberi warna, bisa juga hitam putih. Pembuatan gambar ilustrasi dapat dilakukan dengan cara manual maupun dengan menggunakan teknologi digital. Selanjutnya, kita akan membahas jenis-jenis gambar ilustrasi. Yang pertama adalah kartun. Kartun dapat berupa tokoh manusia maupun hewan yang berisi cerita-cerita humor dan bersifat menghibur. Contoh tokoh kartun seperti Gareng, Petruk, dan Bagong yang merupakan karya Tatang S. Kartun dapat dilihat dalam bentuk hitam putih maupun berwarna. Berikut ini adalah contoh gambar kartun. Yang kedua adalah gambar karikatur. Gambar karikatur menampilkan karakter yang dilebih-lebihkan, lucu, unik, terkadang mengandung kritikan dan sindiran. Objek gambar karikatur dapat diambil dari tokoh manusia maupun hewan. Berikut ini adalah contoh gambar karikatur. Selanjutnya adalah komik. Komik terdiri dari rangkaian gambar yang saling melengkapi dan memiliki alur cerita. Komik dapat berupa buku maupun lembaran gambar singkat yang disebut dengan komik strip. Berikut ini adalah contoh gambar komik. Selanjutnya adalah karya sastra. Karya sastra bisa berupa cerita pendek, puisi, maupun sajak. Mereka akan tampak lebih menarik minat orang untuk membacanya jika disertai dengan gambar ilustrasi. Fungsi gambar ilustrasi adalah untuk memberikan penguatan dan mempertegas isi atau narasi pada materinya. Berikut ini adalah contoh ilustrasi karya sastra. Selanjutnya adalah vignette. Vignette berfungsi sebagai pengisi sebuah cerita atau narasi. Vignette sendiri adalah gambar ilustrasi yang berbentuk dekoratif yang berfungsi sebagai pengisi bidang kosong yang terdapat pada kertas narasi. Berikut ini adalah contoh vignette. Terdapat beberapa bentuk objek gambar ilustrasi. Yang pertama adalah manusia. Tokoh manusia memiliki proporsi yang berbeda sehingga pada saat menggambar, kita perlu memperhatikan karakter, memahami proporsi dan anatominya agar gambar tersebut terlihat wajar dan tidak terkesan kaku. Yang kedua adalah tumbuhan. Dalam menggambar ilustrasi tumbuhan terdapat dua cara, yaitu menggambar secara sederhana dan secara lengkap. Jika menggambar ilustrasi tumbuhan secara sederhana,
tumbuhan tidak digambar secara detail, tetapi hanya berupa kesan bentuk tumbuhan. Jika menggambar tumbuhan secara lengkap, maka ilustrasi tumbuhan digambar dengan detail dan cermat pembagian bagian-bagiannya. Yang terakhir adalah hewan. Tokoh hewan juga memiliki proporsi dan anatomi yang berbeda. Jenis dan bentuk binatang dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu binatang darat, udara, dan air. Dalam menggambar ilustrasi, terdapat teknik dan alat bahannya. Teknik yang pertama adalah teknik kering. Menggambar ilustrasi dengan teknik kering yaitu tidak perlu menggunakan pengencer berupa air maupun minyak. Ilustrasi dibuat langsung pada bidang 2 dimensi berupa kertas gambar. Kemudian dibuat sketsa untuk selanjutnya diberi aksen berupa garis atau warna yang sesuai dengan media kering yang digunakan. Alat dan bahan yang digunakan adalah pensil atau pulpen, arang, krayon, dan karkoal. Teknik yang kedua adalah teknik basah. Media yang digunakan untuk teknik basah antara lain seperti cat air, cat minyak, tinta, atau media lain yang memerlukan air maupun minyak sebagai pengencer. Ilustrasi dibuat dengan cara membuat sketsa pada bidang gambar 2 dimensi berupa kertas atau kanvas, kemudian diberi warna sesuai dengan media basah yang sudah ditentukan. Menggambar ilustrasi adalah salah satu jenis kegiatan menggambar yang membutuhkan keterampilan menggambar bentuk. Berikut ini adalah tahapan dalam proses menggambar ilustrasi. Yang pertama adalah menentukan tema gambar berdasarkan cerita atau narasi. Yang kedua, menentukan jenis gambar ilustrasi yang akan dibuat. Yang ketiga adalah menentukan irama, komposisi, proporsi, keseimbangan, dan kesatuan pada objek gambar. Yang keempat adalah menggambar sketsa secara global yang disesuaikan dengan cerita atau narasi. Yang kelima adalah memberikan arsiran atau warna pada objek gambar sesuai karakter cerita. Cukup sekian untuk pertemuan kita hari ini. Semoga yang kita pelajari dapat bermanfaat. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Bu Ocha akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.